Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman sekalian. Pada saat ini saya Heru Susetio PhD selaku Koordinator Mata Kuliah Hukum dan Kesejahteraan Sosial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Izinkan saya untuk sharing pada pertemuan kali ini terkait dengan manajemen advokasi sosial. Pada sesi sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang teori tentang advokasi sosial. Sekarang lebih cenderung ke arah prakteknya. Gimana cara kita melaksanakan suatu advokasi sosial? Yang pertama, kita harus memahami ada beberapa jenis advokasi teman-teman sekalian ya. Ada advokasi hukum yang sifatnya bisa litigasi, bisa non-litigasi. Lalu ada advokasi sosial, bisa berbentuk charity, filantropi, social action, sampai COMDEV alias community development. Alias ada yang sifatnya kedermawanan, kebelas kasihanan, ada yang sifatnya aksi sosial, sampai bersifat pembangunan manusia. Juga ada advokasi kebijakan publik alias public policy advocacy yang sifatnya ekstra litigasi. Di luar pengadilan namun berdampak kepada perubahan kebijakan publik. Apa itu teman-teman suatu advokasi kebijakan publik? Itu upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan ataupun perubahan tersebut. Sementara suatu advokasi sosial itu berangkat dari visi pembangunan sosial alias social development. Dia concern, peduli dengan pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan juga aksi sosial. Ada aksi sosial di dalamnya, ada social action di dalamnya, teman-teman sekalian. Ada 3 strategi pembangunan sosial. Bisa melalui individual alias pembangunan sosial melalui individu, bisa juga melalui komunitas, masyarakat, dan juga bisa melalui negara ataupun pemerintah. Jadi ada 3 strategi pembangunan sosial, melalui individu, melalui komunitas, atau melalui pemerintah. Dan sekarang kita concern dengan suatu advokasi, suatu concern dengan pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Itu to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power. Alias untuk menolong para klien ataupun klien untuk mendapatkan powernya, kekuatannya, kuasanya dalam memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu yang berdampak kepada kehidupan mereka dengan bisa mengurangi efek-efek ataupun halangan-halangan personal, halangan sosial, halangan pribadi dengan melakukan suatu mendayagunakan kekuatan yang ada dengan by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environments to clients dengan cara meningkatkan kapasitas dan juga kepercayaan diri untuk menggunakan kekuatan dan juga dengan mentransfer, mengalihkan tenaga kekuatan dari lingkungan kepada sang klien. Secara umum teman-teman sekalian ada 3 bentuk praktek advokasi sosial di masyarakat. Bisa berbentuk pengembangan masyarakat alias community development, bisa berbentuk aksi komunitas alias social action, bisa berbentuk pendekatan layanan masyarakat alias community service approach. Jadi 3, pembangunan masyarakat alias pengembangan masyarakat, kemudian aksi komunitas alias social action, kemudian ada pendekatan layanan masyarakat alias community service approach. Maka dalam suatu pekerjaan sosial diperlukan peran dan keterampilan yang dibutuhkan ada 7 minimal, yaitu pemercepat perubahan alias enabler. Kedua, perantara enabler juga. 3, pendidik alias educator. Keempat, sebagai expert alias tenaga ahli. Kelima, sebagai social planner alias perencana sosial. Yang keenam, sebagai advokat alias pengacara. Dan ketujuh, sebagai aktivis ya teman-teman, sebagai aktivis. Kemudian apa yang dilaksanakan para aktivis dalam pembangunan pekerjaan sosial? Mereka bisa mencoba melakukan perubahan secara kelembagaan alias institusional, melakukan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung, kelompok yang terzalimi, yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang terdiskriminasi. Dan mencoba menstimulasi, merangsang kelompok yang kurang beruntung untuk melakukan mengorganisasi dirinya dan melawan struktur kekuasaan yang ada yang menzalimi mereka. Yang keempat, memandang klien mereka sebagai victim, sebagai korban ya. Maka ada sekitar 12 keterampilan dasar yang dibutuhkan
untuk seorang advokat sosial. Pertama adalah keterampilan untuk menjalin relasi alias public relation, kemudian melakukan penilaian, assessment, melakukan riset, 4 investigasi, melakukan grup dinamika kelompok, kemudian negosiasi, komunikasi, keterampilan memberikan konsultasi, keterampilan manajerial, keterampilan fundraising, mencari dana, juga keterampilan menulis dan mencatat laporan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan kalau kita bicara tentang aksi komunitas, teman-teman sekalian, apa yang biasa dilaksanakan dalam suatu community action ataupun social action adalah melakukan aksi-aksi seperti pemboikotan, pengalihan, grafiti, teater jalanan, memblokade dan memacetkan jalan, pengambil alihan dan pendudukan, pemanfaatan gedung kosong, prosesi dan protes keliling, kemudian barisan penghalang alias barikade, pertemuan terbuka, aksi mogok, aksi duduk, sampai aksi-aksi sifatnya simbolis. Di samping itu juga ada bentuk-bentuk advokasi yang lain seperti litigasi. Ini biasa para legal ataupun advokat kuasa hukum, entah di bidang perdana, perdata, PT-UN dan sebagainya. Juga tatap muka kepada eksekutif, legislatif, juga melakukan lobby, boykot, petisi terhadap pengambil keputusan, public opinion, musyawarah, itu melaksanakan temu ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, serta juga unjuk rasa alias demonstrasi kalau perlu. Dan teman-teman sekalian, apa acuan suatu advokasi yang baik? Pertama, tidak semata-mata bersifat charity, tidak menyalahkan korban alias blaming the victims, tidak menjadi monopoli kaum elit, tapi juga organisasi rakyat di level akar rumput, dan adalah alat siapa saja memperjuangkan perubahan kebijakan dan keadilan sosial. Advokasi juga adalah proses yang menghubungkan antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat, warga ataupun civil society, melalui terbentuknya aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial dengan cara mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik. Ada kaidah dalam advokasi menurut Mansur Fakih dan Rum Tumati Masang. Ini duo aktivis yang luar biasa dan banyak menginspirasi para advokat, aktivis pekerjaan sosial. Ada 5 kaidah minimal, itu mulai dengan berbaik sangka ataupun husnuzon. Kemudian gagaskan kemenangan kecil terlebih dahulu kalau itu mungkin. 3, kerjakan apa yang telah direncanakan. Alias kita harus bisa merencanakan sesuai dengan kaidah perencanaan, karena kalau kita gagal merencanakan maka kita merencanakan untuk gagal. If we plan to fail, kita gagal merencanakan, maka kita akan merencanakan untuk gagal. So, kalau kita fail to plan, maka kita plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Kemudian fokus pada persoalan dan jadikan isu kita tetap dan terus relevan, teman-teman sekalian. Tapi kita pun harus membuka pintu untuk bersedia bermufakat. Dan jangan mau ditakut-takuti dan jangan mau mentakut-takuti. Bersikaplah kreatif dan tetaplah kreatif. Bersikap kreatif dan tetaplah kreatif. Dan apa yang harus kita advokasi? Tentunya suatu kebijakan publik. Ada 4 hal atau 3 hal yang masuk area public policy, yaitu isi atau naskah hukum alias content of law. Yang kedua adalah tata laksana hukum alias structure of law. Yang ketiga adalah disebut sebagai culture of law atau legal culture alias budaya hukum, teman-teman sekalian ya. Maka perlu proses-proses yang sifatnya kompleks sekaligus saling mendukung, saling berinteraksi, saling mensupport, namanya proses-proses pembentukan kebijakan publik, proses-proses legislasi dan jurisdiksi, proses politik dan birokrasi, proses sosialisasi dan juga mobilisasi. Dalam proses legislasi dan jurisdiksi kita ada teman-teman yang perlu mengajukan usul, konsep, tanding dan juga pembelaan. Teman-teman yang melakukan sarana legal dengan melakukan legal drafting ataupun counter legal drafting, mengajukan uji material, judicial review, melakukan class action, melakukan legal standing, gugatan perwakilan, ataupun juga litigasi, ataupun jurisprudensi ya. Jadi ada yang melakukan class action, ataupun juga gugatan perwakilan, gugatan kelompok, dan tujuan untuk mengkritisi suatu undang-undang ataupun kebijakan publik atau hal yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.
Juga ada proses politik dan birokrasi teman-teman sekalian. Karena tidak cukup, kadang-kadang kita harus menggunakan pendekatan yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau harus melakukan proses politik ya politik, kalau birokrasi ya birokrasi, kalau di jalanan ya turun ke jalan, kalau pakai hukum ya pakai hukum, tergantung kebutuhannya. Maka perlu perencanaan advokasi yang sifatnya matang dan perlu suara yang masukan di teman-teman kita yang sama-sama bergerak bersama untuk advokasi itu. Nah, ketika kita memilih pendekatan politik dan birokrasi, ada beberapa proses yang digunakan, yaitu misalnya untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan dalam bentuk lobby, kedua negosiasi, ketiga mediasi, keempat adalah kolaborasi. Jadi dengan melakukan lobby kalau mungkin, negosiasi apabila mungkin, mediasi kalau mungkin, ataupun kolaborasi kalau tidak dimungkinkan. Kolaborasi pun bukan hal yang sifatnya salah kalau itu memang dimungkinkan teman-teman sekalian. Selanjutnya, teman-teman sekalian yang saya hormati, para pecinta mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial, advokasi tidak harus bekerja sendirian, sebaiknya malah kerja bersama-sama. Alias ada yang tugasnya sebagai kerja pendukung, ada yang bertugas di garis depan alias frontliner, ada yang bertugas di basis massa, yaitu sebagai kerja basis, ada kerja pendukung, ada kerja garis depan. Ada yang di frontline, berjuang langsung di hadapan, ada yang sifatnya di belakang membackup, ada yang sifatnya di dasar dengan memberikan support, dukungan-dukungan untuk ke orang-orang di kerja pendukung dan garis depan. Kerja pendukung atau supporting unit itu tugasnya adalah menyediakan dana, logistik, informasi, data, dan akses. Sementara kerja basis atau groundworks, mereka bekerja dengan, ini adalah dapur gerakan advokasi. Dapur gerakan advokasi adalah pada kerja basis. Orang-orang yang mungkin tidak kelihatan di kamera, tidak kelihatan di media, tidak kelihatan di foto, tapi mereka luar biasa kontribusi ya teman-teman. Itu orang-orang yang bekerja di level basis, dapur gerakan advokasi, yang membangun basis massa, pendidikan politik kader, membentuk lingkaran inti, serta mobilisasi aksi. Dan terakhir, yang juga tak kalah penting adalah kerja garis depan. Kalau kita bandingkan dengan suatu pekerjaan tim sepak bola, ada yang bertugas sebagai kiper, ada yang sebagai back ataupun penjaga di garis belakang di depan kiper, ada yang di midfielder di tengah, juga ada gelandang kanan dan gelandang kiri, ada wing, ada midfielder, ada gelandang kanan, ada gelandang kiri, juga ada forward atau ada front alias striker. Striker bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung model yang dipilih oleh sang pelatih. Tapi kerja garis depan dalam advokasi itu adalah orang-orang melaksanakan fungsi juru bicara. Kemudian, atau bisa jadi perunding juga, bisa jadi pelobi juga, bisa jadi terlibat dalam proses legislasi dan jurisdiksi, ataupun dengan menggalang sekutu. Sehingga dalam suatu arus advokasi terpadu itu ada beberapa pekerjaan teman-teman sekalian, yaitu bentuk lingkar inti, laksanakan pengumpulan data dan informasi, menganalisis data, melakukan diskusi, seminar, memilih isu strategis, mengemas isu semenarik mungkin, menggalang sekutu sebanyak mungkin, juga mengorganisasi masyarakat dalam melaksanakan pendidikan politik. Juga siapkanlah satuan barisan pendukung, bangun basis gerakan, pelatihan teknis diadakan, ajukan konsep tandingan, lakukan pembelaan dan pengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sedapat mungkin. Itu yang menciptakan suatu perubahan kebijakan publik insya Allah dengan semua arus advokasi yang terpadu dan komprehensif, kerja pendukung, kerja basis, kerja garis depan didukung oleh kerjasama yang luar biasa, ya kolaborasi yang mantap, insya Allah akan bisa membuat suatu perubahan kebijakan publik. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita semua tergerak untuk tidak sekedar menjadi intelektual sekaligus berkontribusi pada masyarakat, pada negara, pada kebaikan untuk bangsa dan negara ini. Jadi, tidak sekedar kita mengajar, belajar, juga bergerak sebagai aktivis, sebagai advokat, sebagai paralegal, dan sebagai pekerja sosial. Maju terus Indonesiaku, maju terus Indonesia yang tercinta. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi bangsa ini dan negara ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.